Gimik Chapter 1 Fake Relationship. Roberto sayang, kau makin nakal deh. Ish. Sautan manja itu diberikan oleh seorang wanita yang semakin keenakan ketika tangan-tangan jahil milik Roberto mengelus penuh sensasi bagian yang membuat seluruh sarafnya bergelinjang. Bukan hanya sentuhan jari di inti itu. Banyaknya rangsangan saraf dari indera pengecap Roberto pada si kembar yang menantang menghias bagian depan tubuh yang sedang digagahi Roberto. Membuat wanita si pemiliknya itu makin berdesis enak. Peluh pun tak terhingga membasahi tubuhnya yang makin merasa nikmat. Yang begini kan yang kau suka, Paula? Janggutmu. Geli. Mata sayu milik Paula makin meremang. Kepalanya mengangguk dengan rintihan di bibirnya yang tidak habis-habis merasa makin bergelora dengan sesuatu yang menegang dan baru saja menusuk ke dalam rongga kenikmatannya. Enak banget, Roberto. Ini baru nikmat. Wanita bersama Paula yang ditindih Roberto baru saja mengeluarkan suara-suara yang semakin nakal, mengganggu ketenangan Roberto hingga dia makin tertantang dan ingin memicu miliknya bergerak cepat. Kalaupun kau ingin tiap malam yang begini, aku bisa memberikannya, Paula. Nikmat. Bisikan manja di telinga Paula dari suara Roberto yang juga menyukai penyatuan ini membuat Paula makin terhanyut. Tapi sesuatu diingat oleh Paula. Dia pun berusaha menahan rasa enaknya sejenak. Aku dengar kau meminta Catilina untuk menjadi kekasihmu, Roberto. Kau bahkan melamarnya di acara variety show paling besar di negeri ini. Paula menegaskan suaranya dengan tatapan mata makin menghakimi pria yang masih menyatukan tubuh mereka. Bagaimana mungkin kau menginginkan diriku, Roberto? Bukankah aku hanya sementara di ranjangmu yang panas dan nikmat ini? Kalimat tambahan itu berupa sindiran halus dari Paula. Ya, memang baru saja kemarin Roberto menyatakan cintanya kepada seorang wanita yang tidak lain adalah artis yang kini ada di tangga teratas dunia hiburan dunia. Bahkan tak tanggung-tanggung, lamaran Roberto itu pun didengar oleh hampir seluruh orang di dunia dan sekarang menjadi pemberitaan yang santer dalam dunia maya. Roberto dan Catalina sekarang menjadi public figure yang paling dicari untuk diwawancarai tentang perasaan masing-masing dan tentu saja media ingin follow up hubungan mereka. Sungguh berita yang sangat dinanti publik dan menjadi trending topik hampir di semua aplikasi media sosial.
Kau jangan khawatir, Paula. Kau bisa terus menjadi kekasihku. Tapi kita akan memberitahu pada dunia nanti. Pernyataan yang membuat Paula jadi menahan teriakannya. Padahal Paula sedang merasakan sesuatu yang betul-betul membuatnya ingin melepaskan lolongan enak. Apa maksudmu tadi, Roberto? Jadi kau akan menduakan aku dan Catalina? Sambil bergelinjang tubuhnya menahan geli, Paula menanyakan ini. Dirinya baru saja mencapai titik kepuasan. Walaupun Roberto belum, tapi Paula yang sudah merasa nikmat, tak tahan dengan jari nakal yang makin lihai memanjakannya ketika tangan Roberto mulai mengenai titik-titik syaraf sensitif tubuh Paula. Bukan menduakan, Paula Love. Hubunganku dengan Catalina itu sebenarnya hanya gimmick. Kau tahu kan? Karena Catalina sedang di atas dan siapapun yang berdekatan dengannya akan meningkat juga popularitasnya. Mengerti maksudku kenapa aku bilang gimmick? Mata Roberto menatap Paula. Apalagi, aku akan menjadi male lead di film terbaruku dan Catalina sebagai female lead-nya. Aduh. Mendengar ucapan Roberto, seseorang tak sengaja bersuara lirih. Namun dia segera menutup mulutnya cepat-cepat. Dengan satu tangannya masih menopang berat benda di atasnya. Khawatir apa yang dipegangnya jatuh, sekaligus dia khawatir suaranya tadi terdengar. Perlahan, dia pun memberanikan diri mengintip dari celah lemari. Untung dia tak sadar. Wanita itu berbisik pelan, tapi tak melupakan kekesalan hatinya. Sial. Jadi itu yang direncanakannya padaku. Dia ingin menipuku dan menjadikan hubungan kami hanya gimmick. Hampir saja yang dipegangnya jatuh ketika mendengar dirinya berkomentar. Mudah sekali kau percaya kepadanya, Catalina. Cih! Ya, wanita itu adalah Catalina. Dia memang ada di ruangan di mana Roberto sedang melakukan penyatuan diri dengan Paula. Dan bodohnya aku, kenapa juga aku harus membawa kue ini ke kamar hotelnya? Memang, di tangan Catalina sekarang ada kue ulang tahun dengan ukuran diameter 20 cm. Hari ini adalah ulang tahun Roberto. Catalina memang sengaja bersembunyi di tempat menginap Roberto karena dia ingin memberikan kejutan. Bayangan yang ada di dalam pikiran Catalina adalah menyambut Roberto pulang dengan kue yang ada di tangannya. Lalu merayakan ulang tahun Roberto berdua. Saat itulah Catalina ingin menjawab pertanyaan Roberto kemarin tentang perasaannya. Namun kini Catalina tersenyum miris. Roberto sayang, kocok lagi dong. Kocok. Enak banget. Yang dalam dong. Ketika suara itu sudah mengganggu ketenangan jiwa Catalina lagi. Untung saja. Kemarin aku tidak menyatakan iya buru-buru.
Justru itu yang ada di dalam benak Catalina saat ini. Ingin rasanya dia segera keluar dan melempar kue itu ke wajah Roberto. Tapi, sabar Catalina, kita akan segera keluar dari tempat ini dan kita berikan balasan yang setimpal untuknya. Bisik hati Catalina yang kembali menyabar-nyabarkan dirinya yang masih bersembunyi dalam lemari Roberto. Di saat yang bersamaan, Roberto, kau perkasa sekali sih sayang. Kau membuatku puas. Sejujurnya, itu adalah percakapan yang ingin sekali tak didengar oleh Catalina. Tapi sudah diterima gendang telinganya sangat jelas. Aduh, gimana caranya aku bisa keluar secepatnya dari tempat ini? Fokus, Catalina, fokus. Catalina mengingatkan lagi pada dirinya sendiri, dan dia bersabar menunggu dalam lemari untuk beberapa saat lagi. Walaupun tangannya sudah pegal dengan kue itu, tapi Catalina tidak bisa menaruhnya. Catalina juga masih harus mendengar ocehan kedua orang yang ada di tempat tidur, mengumandangkan kata-kata cinta yang menjijikkan baginya, dan berharap tidak ada di antara mereka yang membuka lemari. Mereka sudah tidur kan? Cukup lama Catalina diam. Ada sepertinya 1 jam hingga tak ada lagi suara yang didengar oleh Catalina. Ragu sih sebenarnya. Tapi Catalina memberanikan dirinya untuk mengintip sedikit dari celah-celah lemari, dan senyum pun merekah di bibirnya, menunjukkan kelegaan. Aku bisa keluar dari lemari ini akhirnya. Senang sangat Catalina. Setelah mengenap perlahan-lahan, hingga dia bisa sampai di pintu kamar. Catalina tak menunggu lama. Dia segera membuka pintu itu perlahan-lahan dengan menggunakan lengannya. Catalina mengeluarkan satu demi satu kakinya dan berusaha untuk berdiri. Walaupun kakinya belum terlalu seimbang karena kesemutan. Catalina tadi terpaksa berjongkok di dalam lemari. Namun sekarang, dia memaksakan diri untuk menguatkan kakinya berdiri. Dia juga melepas sepatu high heel-nya supaya tak terdengar suara langkahnya. Satu tangan memegang kue, dengan satu tangannya lagi menyangkring high heels. Pelan-pelan Catalina, jangan sampai kedengaran suara langkahnya, atau ini akan sangat memalukan sekali. Bisik hati Catalina yang sudah membuat langkahnya satu demi satu menjauhi tempat persembunyiannya selama 2 jam lebih. Klek. Pelan sangat. Tapi Catalina sudah berhasil membuka pintunya dengan siku tangan yang sedang memegang high heels-nya. Catalina tersenyum lega, hampir terbebas dari kamar itu dan mulai melangkah keluar perlahan-lahan. Tapi sayangnya, deng, wajah Catalina meringis. Sepatu high heels-nya terjatuh di saat Catalina ingin menutup pintu. Siapa itu? Gawat. Suara bariton dari dalam kamar membuat Catalina terperangah. Untung saja Catalina tak terlihat tubuh dan wajahnya.
Pintu sudah hampir tertutup rapat ketika high heels lepas dari tangannya. Sesegera mungkin Catalina mengambil high heels yang terjatuh dan mengambil langkah 1000. Dia keluar dari kamar suite room dengan ruang tamu yang terpisah itu. "Hei, tunggu. Siapa kau? Reporter yang mau menguntit kami kah? Jangan kabur!" Pertanyaan itu terdengar oleh Catalina sebelum dia meninggalkan kamar Roberto. "Tidak, pokoknya aku tidak boleh ketahuan," pikir Catalina yang segera mencari cara menghindar dari kejaran Roberto. "Tunggu. Siapa kau?" Sayangnya Roberto tak bisa cepat. Dia harus memakai celananya dulu. Barulah Roberto bisa membuka pintu dan berteriak lagi saat Catalina sudah belok ke koridor lainnya. "Gawat nih, gawat. Duh, kemana ya? Kamar? Ada yang gak kekunci gak sih?" Catalina mencari sasarannya. Di saat bersamaan, nah, pria itu baru buka kamar. Bisa mungkin aku masuk ke dalam kamarnya itu kali ya? Dia sendirian juga kah? Melihat seseorang yang sedang pas kali membuka pintu dan mau masuk ke dalam kamar, tanpa pikir panjang, Catalina pun bergegas menuju pintu itu. "Hei Nona, apa maumu?" "Maaf, tidak bisa dijelaskan, emergensi," ucap Catalina yang sudah melemparkan sepatu high heels sembarangan. Catalina juga segera mungkin menaruh kue ulang tahun di atas karpet, antara sofa dan meja. Dia tidak ingin ada yang melihat kue itu. "Hei, kamu mau apa?" Belum sempat pria itu bicara, dengan berani, Catalina langsung menautkan bibirnya hingga kini sudah menyatu dengan bibir pria tak dikenalinya. Tak ada yang bisa memotong pembicaraannya. Bahkan Catalina mengalungkan tangan di lehernya dan memaksa pria yang ada dalam cangkumannya menunduk, agar bibir mereka makin rekat. Catalina sudah tak peduli kalau pria itu akan berpikir dirinya adalah wanita yang sangat agresif. Yang terpenting, dia tak diketahui penyamarannya oleh Roberto. Itulah harapan Catalina. Tapi mungkinkah itu menjadi nyata? "Permisi. Oh, maaf." Syukurlah. Lega rasa hati Catalina ketika Roberto yang baru membuka pintu tak dikunci itu segera menutup pintu kembali tanpa banyak curiga. Catalina merasa sangat terbantu. Karena itu, Catalina ingin melepaskan kecupan itu dan meminta maaf pada pria yang diserangnya. Tapi, mau apa orang ini? Bukan melepas kecupan Catalina, pria itu justru membalik posisi hingga wajah Catalina mengarah ke pintu dan dirinya membelakangi pintu di posisi Catalina tadi. Sungguh, gerakannya itu membuat insting Catalina menyuruhnya untuk menjauh. Apalagi, dia juga melemparkan jasnya jauh dari tubuhnya, membuka kemejanya cepat, membuang sembarang, namun posisinya tak terlihat dari pintu. Apa-apaan dia?
Kenapa dia toples? Oh, tunggu. Mau apa dia? Hai. Tangannya juga mengekang tubuhku. Tapi kecupan ini... bagaimana caranya dia bisa mengecupku dengan cara begini? So strong. Ini enak banget. Rakus, tapi nikmat. Beneran racun ini, tak bisa ditolak. Terus ini tangannya. Kenapa berani sekali dia meremas bagian puncak tubuhku? Aduh. Kata Lina resah dan ingin mendorong pria yang bersamanya ini. Apalagi pria itu dengan berani menurunkan tali tipis dress Catalina yang tadi bertengger di bahunya, hingga tubuh bagian atasnya terekspos bagian. Bukankah ini adalah alasan yang tepat untuk menendang adiknya supaya dia mundur? Namun entah apa alasannya, hati Catalina mengatakan jangan. Alih-alih menendang, Catalina justru makin tak waras. Dia menikmati sentuhan nakal itu. Sungguh memikat. Pria itu memiliki tubuh cukup besar dan berotot, hingga membuat Catalina tak ada kesempatan untuk bergerak. Tapi himpitan yang dilakukannya tak bisa dipungkiri. Tubuh Catalina merespon ingin. Bahkan ini membuat basah intinya, tanpa Catalina sadari. Brak! Oh, maaf mengganggu. Kami tadi sedang mencari seseorang. Hingga suara orang di pintu itu terdengar membuat Catalina kaget. Namun pria itu cekatan dengan tubuhnya yang masih mengover Catalina hingga tak terekspos siapapun yang ada di belakang punggungnya. Ini membuat Catalina melirik mata pria yang menempel pada tubuhnya itu sejenak. Di saat yang bersamaan, pria itu juga menautkan netranya pada Catalina ketika bibir mereka masih beradu. Apa kau menghindari kejaran gerombolan itu? Selepas tautan dilepaskan dan suara langkah kaki menjauh dari pintu, pertanyaan itu pun diberikan oleh Catalina, menebak-nebak. Kau juga menghindari pria yang pertama tadi, bukan? Tanya sang pria yang dengan santainya menaikkan tali pakaian Catalina tanpa beban. Wajahnya nampak biasa saja melihat gundukan menantang itu. Sungguh disayangkan. Entah kenapa Catalina merasa tak ingin pakaiannya dikembalikan ke posisi asal. Dan dia agak kesal dengan tatapan tanpa gairah itu. Apakah dirinya kurang menarik? Catalina mengangguk pelan, dengan bibirnya bergetar menahan rasa. Sejujurnya, dari saat bertanya tadi, Catalina memang sudah nervous. Tampan. Pikiran Catalina tak waras. Pria yang bersamanya memang memiliki nilai jual wajahnya. Dengan garis wajah tegas, janggut tipis, membuatnya terlihat sangat maskulin dan macho. Tambah lagi, suara bariton terdengar berat dan agak serak itu sungguh memberikan kesan lain bagi Catalina. Seksi. Apalagi otot kekar lengannya yang masih dipegang Catalina juga sangat sempurna, berat berisi, kuat, dan mempesona. Membuat Catalina tanpa sadar
membayangkan bagian lain yang besar di tubuh pria itu. Sungguh semua ini membuat Catalina tak bisa berkata-kata. Justru semakin dalam terpana. Catalina bagai dihipnotis. Terus memandang, membuat pria itu jadi risih. Hingga, "Nona, kita impas. Kau mau melepaskan aku? Atau kau ingin minta aku melanjutkan permainan lebih serius?" Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.